Audio Jungle. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kembali Mimin lanjutkan pembahasan dari cerita Rise of the Beast God. Sebelum masuk cerita, Mimin disclaimer dulu. Cerita ini jelas hanya fiksi. Jika ada perilaku kata-kata yang kurang pantas, mohon untuk tidak ditiru. Cerita ini direview hanya untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Dirinya harap Yan Muze tidak mengecewakan kultus. Setelahnya, Yan Muze pun bertanya dalam pikirannya soal murid ini. Ini hanyalah boneka Bisgat. Apakah serigala pikir dirinya orang bodoh seperti mereka yang peduli dengan posisi murid? Mereka benar-benar bodoh. Lalu kini di auditorium Akademi Yanxiang, Wang Zhenze kini nampak kaget karena melihat semua peserta terlihat sangat bersemangat. Lin Yuan pun bertanya apakah Wang Zhenze takut. Wang Zhenze bertanya apakah Lin Yuan bercanda, bukannya omong kosong, kecuali itu orang-orang kuat dari Akademi Yanxiang. Tidak ada yang bisa menghancurkan pertahanan miliknya. Lin Yuan mengatakan bahwa dirinya dengar Wang Ting membantu Wang Zhenze dengan latihan khusus bulan ini. Wang Zhenze pun membenarkan hal itu, bakatnya akan sia-sia kalau tidak didukung. Harus dirinya katakan ayahnya sangat berusaha keras. Jadi Lin Yuan bisa menantikan penampilan dirinya nanti. Lin Yuan mengatakan bahwa Wang Zhenze benar-benar sombong kali ini. Di saat yang sama seseorang datang dan memanggil Wang Zhenze dengan sebutan Wang Gendut. Dirinya tidak melihat Wang Zhenze selama sebulan, tapi Wang Zhenze masih sama sombong seperti sebelumnya. Dan ternyata itu adalah Su Musue. Lin Yuan seketika bertanya bagaimana pemulihan Su Musue. Su Musue mengatakan bahwa dirinya buru-buru kemari setelah perbannya dibuka pagi ini. Lin Yuan bertanya dalam kondisi Su Musue saat ini, apakah Su Musue bisa ikut dalam pertempuran kelompok. Su Musue pun meminta Lin Yuan untuk tidak khawatir. Lin Yuan meminta Su Musue untuk tidak memaksakan diri jika tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Su Musue pun mengerti. Sedangkan Wang Zhenze nampak kesal melihat pemandangan ini. Di saat yang sama, Song Len dan yang lainnya pun datang serta mengatakan bahwa mereka semua ternyata ada di sini. Perlu waktu untuk menemukan mereka bertiga. Wang Zhenze bertanya mengapa Song Len tersenyum seperti itu. Itu terasa menjengkelkan. Song Len mengatakan bahwa dirinya sangat senang karena akhirnya mereka bisa memiliki pertarungan yang bagus. Selain itu, setelah berdiskusi dengan kepala sekolah Wang Ting dan Chu Tianyi, Wang Zhenze dan Lin Yuan akan menggantikan Li Qingnan dan Yuan Lian dalam pertarungan kelompok. Li Qingnan pun mengerti mereka akan menunggu kabar baik dari mereka. Dan Yuan Lian pun nampak diam. Melihat hal ini, Wang Zhenze bertanya apakah Yuan Lian tidak puas. Yuan Lian mengatakan bahwa dirinya tidak seiri itu dan kalau mereka berdua berani kalah, mereka akan mati. Lin Yuan meminta mereka untuk tidak khawatir, dirinya tidak akan mengecewakan mereka. Su Musue menyebut bahwa Lin Yuan benar-benar berubah. Sebelumnya dia sangat mendominasi. Wang Zhenze mengatakan bahwa bukan cuma itu, tapi Lin Yuan punya atribut tsundere. Lalu Song Len mengatakan walaupun mereka mendapat hasil bagus di pertarungan ring, peringkat keseluruhan mereka masih di bawah Akademi Yanxiang. Jadi pertarungan kelompok ini adalah kesempatan terakhir mereka. Wang Zhenze menyebut bahwa dirinya masih belum tahu bagaimana pertarungan kelompok ini. Song Len mengatakan bahwa Wang Ting bilang setelah pertarungan kelompok dimulai, mereka semua akan diturunkan di pegunungan Dragonbone. Lin Yuan bertanya apakah lokasinya acak. Song Len mengatakan bahwa ini sudah jelas acak sama seperti pertarungan survival. Tapi kali ini setiap orang akan dilengkapi dengan radar posisi yang bisa membantu untuk menemukan lokasi temannya dengan lebih cepat. Shen Changpu menanggapi ini dan mengatakan bukannya ada insiden di pegunungan Dragonbone sebelumnya. Song Len mengatakan bahwa Wang Ting bilang para petinggi telah mengirim pasukan untuk menyisir seluruh lokasi dan semua bahaya telah disingkirkan. Dan dibandingkan dengan tempat lain, pegunungan Dragonbone adalah yang teraman. Chu Tianyi mengatakan bahwa ini juga merupakan bagian dari penilaian.
Lin Yuan membenarkan hal ini. Pertarungan kelompok bukan cuma untuk mengetes kemampuan kerjasama tim, tapi juga mengukur kemampuan bertarung sesungguhnya dari Beast Soul Master. Wang Jinze pun kini bertanya berapa lama pertarungan kelompok ini akan berlangsung. Ini pasti tidak akan sama seperti pertarungan survival. Song Len menyebut bahwa totalnya ada 300 pemain yang ikut serta dalam pertarungan. Dan pertarungan kelompok tidak akan selesai sampai 270 diantaranya tersingkir. Su Musue pun tidak menyangka ini tingkat eliminasinya 90%. Sedangkan Wu Xuangu menilai bahwa ini juga merupakan kesempatan bagus. Song Len mengatakan bahwa setiap pemain yang tidak tersingkir bisa memberikan poin besar untuk sekolahnya. Oleh karena itu, mereka harus memastikan teman setim mereka tidak boleh tersingkir. Jadi mereka bisa mendapat poin yang lebih tinggi. Wang Linze yang mendengar hal ini mengatakan bahwa ini sama saja seperti pertarungan ketahanan. Lin Yuan mengatakan bahwa sekarang dirinya tahu alasan kepala sekolah ingin Wang Linze ikut dalam pertarungan kelompok. Su Musue pun mengatakan dinilai dari karakteristik di Soul Wang Linze. Wang Linze benar-benar memiliki kemungkinan bertahan sampai final. Sepertinya sekarang giliran Wang Jinze untuk membawa Akademi Modu pergi lebih jauh. Song Len mengatakan setelah pertarungan tim dimulai, sebisa mungkin mereka harus segera berkumpul. Hanya ketika mereka berkumpul, kemungkinan kehilangan yang tidak diperlukan bisa diperkecil. Shen Chang pun mengatakan bahwa itu bukan hal yang mudah untuk berkumpul. Dalam pikiran Lin Yuan membenarkan ucapan Shen Chang saat mereka sendirian akan sangat merepotkan jika ada bahaya dari semua arah. Kemudian kini Su Dian menyapa semua peserta. Hari ini adalah hari pertarungan tim kompetisi nasional murid baru. Mereka telah melewati pertarungan survival dan pertarungan ring. Sejujurnya mereka adalah generasi muda paling berbakat yang pernah dirinya lihat. Jadi dirinya harap mereka masih bisa bersinar dengan cahaya mereka sendiri di pertarungan kelompok ini. Sedangkan Su Musue kini hanya menatap Su Dian dalam diamnya. Su Dian pun mengatakan bahwa dirinya yakin mereka sudah tahu tentang format pertarungan tim ini. Seperti yang terakhir kali, pertarungan tim ini juga akan disiarkan secara langsung. Pertarungan ini akan disiarkan di depan penonton nasional. Dirinya harap mereka bisa bertanding dengan baik dan kini helikopter pun sudah mulai berdatangan untuk menjemput peserta. Su Dian yang melihat ini pun mengatakan bahwa ini saatnya untuk berangkat. Lalu di saat Lin Yuan hendak berangkat, Wang Ting seketika menegur Lin Yuan dan meminta Lin Yuan untuk tidak lupa dengan kesepakatan mereka. Dan sepertinya Lin Yuan sudah banyak meningkat dari terakhir kali mereka bertemu. Lin Yuan mengatakan bahwa dirinya memang tidak bisa menyembunyikan apapun dari Wang Ting. Lin Yuan pun kini bertanya bagaimana dengan keadaan Xiao Hong. Wang Ting meminta Lin Yuan untuk tidak khawatir. Dia makan dan tidur dengan baik. Dia jadi cukup besar tapi dia sedikit pemarah dan menggertak orang-orang. Mendengar hal ini, Lin Yuan mengerti dirinya harus berterima kasih kepada Wang Ting karena telah sangat lama merawat Xiao Hong. Dan Lin Yuan pun kini mengatakan bahwa dirinya akan memenuhi janjinya. Wang Ting pun mengerti dirinya akan menunggu kabar baik dari Lin Yuan. Setelahnya Su Dian menyebut bahwa Lin Yuan itu cukup percaya diri. Wang Ting mengatakan bahwa itu tidak benar. Lin Yuan sama seperti Su Dian dulu, mungkin bahkan lebih baik. Lalu kini di helikopter, Wang Jinze mengatakan bahwa ini pertama kalinya dirinya menaiki benda ini, rasanya cukup menyegarkan. Lalu kini petugas meminta semua orang mendengarkannya baik-baik. Dirinya akan membagikan tas skydiving ini dan menjelaskan informasi penting. Kalau sesuatu berjalan salah atau ada seseorang yang mati, dirinya tidak akan bertanggung jawab. Wang Jinze yang menerima tas ini bertanya apakah mereka akan terjun payung. Petugas pun membenarkan hal itu. Wang Jinze mengatakan bahwa dirinya tidak pernah terjun payung. Petugas mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, selalu ada saat pertama kali. Kalau Wang Jinze beruntung, walaupun Wang Jinze membuat kesalahan, mayat Wang Jinze tetap akan utuh. Mendengar hal ini, Wang Jinze pun bertanya apakah petugas yakin menenangkan orang seperti ini. Lalu Lin Yuan pun kini bertanya apakah Wang Jinze takut ketinggian. Wang Jinze pun menyebut ini omong kosong, mereka harus segera lompat.
Sumu Sue mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Wang Jinzhe sangat penakut padahal badan Wang Jinzhe besar. Wang Jinzhe yang kesal pun bertanya apa hubungannya keberanian dengan ukuran tubuhnya. Lin Yuan mengatakan karena Wang Jinzhe sangat ketakutan, dirinya yang akan lompat pertama agar Wang Jinzhe lebih percaya diri. Wang Jinzhe bertanya mengapa Lin Yuan sangat percaya diri, apakah Lin Yuan sudah pernah terjun payung sebelumnya. Lin Yuan pun membenarkan hal itu, biarkan dirinya yang akan lompat pertama agar Wang Jinzhe percaya diri. Wang Jinzhe pun mengatakan bahwa kata-kata Lin Yuan membuat dirinya berdebar-debar, dirinya sangat mencintai Lin Yuan. Sumu Sue menanggapi hal ini dan menyebut Wang Jinzhe sangat menjijikan. Lin Yuan pun kini bertanya kepada petugas apakah mereka bisa mengatur urutan lompatnya. Petugas pun mengiyakan hal ini. Sumu Sue pun kini bertanya apa rencana Lin Yuan. Lin Yuan mengatakan bahwa dengan situasi poin sekarang jumlah mereka yang bertahan sampai akhir pertarungan kelompok harus melewati 4 orang dari Akademi Yanjiang. Dengan kata lain, walaupun semua anggota Akademi Yanjiang tersingkir, tetap harus ada 4 orang yang bertahan sampai akhir di pihak Akademi Modu. Ini benar-benar sulit. Kalau dirinya tahu ini dari awal, dirinya pasti akan mendapatkan poin lebih banyak di pertarungan survival. Wang Jinzhe pun meminta Lin Yuan untuk tidak berkata seperti itu. Dirinya juga sangat memalukan di awal. Dan ada insiden kabut. Ini bukan kesalahan Lin Yuan. Sumu Sue pun meminta Lin Yuan untuk tidak terlalu menekan dirinya sendiri. Mereka adalah tim. Wang Jinzhe dan dirinya akan melakukan yang terbaik. Lin Yuan pun mengerti. Lalu 20 menit kemudian petugas pun mengatakan bahwa mereka sudah sampai di pegunungan Dragonborn. Dengan ini apakah Lin Yuan mau turun? Lin Yuan pun mengiyakan hal ini. Lin Yuan pun pamit turun lebih dulu. Lin Yuan pun meminta mereka untuk ingat posisinya. Setelah mereka lompat, ingat untuk segera menemui dirinya atau mereka bisa di tempat mereka berada dan tunggu dirinya untuk mendatangi mereka. Sumu Sue pun meminta Lin Yuan untuk berhati-hati dan setelahnya Lin Yuan pun kini segera keluar dari pesawat. Menurut Lin Yuan, di kehidupannya sebelumnya dirinya adalah seorang pembunuh profesional. Jadi terjun payung sama mudahnya seperti makan dan minum baginya. Hingga kini Lin Yuan membuka parasutnya dan mendarat sempurna di permukaan. Segera Lin Yuan melihat alat pelacaknya dan menilai bahwa sepertinya mereka masih di helikopter. Dirinya akan menunggu mereka mendarat dan bertemu secepat mungkin. Berdasarkan rencananya, dirinya, Sumu Sue, Wang Jinzhe, dan Song Lan harus bertahan sampai akhir. Jadi mereka bisa melewati selisih poin dengan Akademi Yanjiang. Tapi dengan syarat semua orang Akademi Yanjiang harus tersingkir. Lalu di saat itu Lin Yuan seketika merasakan niat membunuh dan dengan cepat menghindari serangan dari salah satu peserta yang telah berubah. Dengan cepat Lin Yuan kini berubah ke bentuk monsternya. Lin Yuan yang memperhatikan lawan di depannya mengetahui bahwa ini adalah Li Yaoye dari Akademi Northern Hebei. Li Yaoye pun tidak menyangka seorang jenius seperti Lin Yuan mengingat orang kecil seperti dirinya. Lin Yuan mengatakan bahwa dirinya sudah menonton pertandingan Li Yaoye dan Beast Soul-nya The Ghost A Beast sangat spesial. Saat Ghost A, Li Yaoye melihat orang lain, mereka tidak akan menyadari keberadaan dari Li Yaoye. Ini sangat menarik. Namun Li Yaoye menyebut bahwa Lin Yuan bisa menemukan dirinya. Lin Yuan mengatakan bahwa alasan dirinya bisa mengetahui keberadaan Li Yaoye bukan karena dirinya memecahkan teknik Li Yaoye, tapi karena niat membunuh Li Yaoye yang keluar. Lin Yuan pun kini bertanya apakah Li Yaoye ingin membunuh dirinya saat dirinya masih dalam bentuk manusia. Li Yaoye pun meminta maaf. Dirinya tidak bermaksud menghadapi Lin Yuan dengan cara seperti ini. Ini salah Lin Yuan karena terlalu kuat. Lin Yuan mengatakan bahwa sepertinya Li Yaoye juga sadar bahwa cara Li Yaoye ini tidak tahu malu. Li Yaoye mengatakan bahwa bukannya Sudian mengatakan pertarungan kelompok ini seperti medan perang sebenarnya apapun bisa terjadi. Kalau Lin Yuan tersingkir seperti ini maka itu karena itu salah Lin Yuan karena terlalu lengah dan Lin Yuan tidak bisa menyalahkan orang lain. Lin Yuan mengatakan karena Li Yaoye berani memprovokasinya. Seharusnya Li Yaoye sudah siap untuk tersingkir. Dan seketika Lin Yuan memberikan sebuah hentakan di permukaan tanah. Li Yaoye yang merasakan ini menilai bahwa ini seperti yang dibayangkan. Ini adalah kekuatan monster yang mengalahkan Su Xiao dan Chen Longxiang.
Li Yaoye menanggapi Lin Yuan dan mengatakan bahwa ini adalah pertarungan kelompok. Dan tiba-tiba tanah di mana Lin Yuan berdiri seketika hancur yang membuat Lin Yuan terjatuh. Li Yaoye pun memuji kerja bagus dari rekan timnya yang bernama Mouse. Rekannya pun mengatakan bahwa dirinya sudah bilang berapa kali jangan panggil dirinya dengan sebutan Mouse. Dirinya adalah Mountain Eater. Lin Yuan menilai bahwa lubang ini tidak terlalu dalam. Dirinya tidak perlu menggunakan kemampuan terbang. Dirinya hanya perlu melompat dan bisa keluar dengan mudah. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah air datang ke arah Lin Yuan hingga membuat lubang ini menjadi sebuah kolam air. Lin Yuan pun menyadari bahwa ini tentu tidak semudah itu. Mereka memiliki rencana cadangan. Tapi air sebenarnya membantu dirinya keluar. Dan tiba-tiba Li Yaoye meminta rekannya yang bernama Lazy untuk maju sekarang. Karena sekarang adalah gilirannya. Serta jangan kecewakan mereka. Setrum Lin Yuan sampai mati. Hingga di saat Lin Yuan hendak keluar kolam, sebuah serangan tiba-tiba datang dan mengenai Lin Yuan. Li Yaoye pun bertanya mengapa kalau Lin Yuan jenius nomor 1. Di depan aliansi 5 akademi, Lin Yuan tetap akan kalah. Dan chapter berakhir.